Ini adalah konten Sila, kelanjutan Sila episode minggu lalu. Di episode minggu lalu kita ngomongin orasi Waduh Prabowo. Kemudian kita mencari tahu kenapa Pak Prabowo itu usahanya keras banget untuk memenangkan hati rakyat dengan dengan nge-reshuffle. Tapi menteri-menteri problematik itu nggak hilang, malah ada orang buruh ditaruh di urusan pangan supaya gizi, supaya MBG bisa lanjut terus, dan itu juga membuat dia bisa mendapatkan atau nyomot kantong massa, kantong suara buruh. Dan kenapa di tengah-tengah cara buruh yang didorong MBG lagi gitu. Usahanya untuk pengen banget memenangkan suara rakyat itu tinggi banget. Sampai segala macam catur-catur politik itu. Dan kita akan bahas karena itu sebenarnya yang mengungkap ketakutan terbesarnya Pak Prabowo. Di Sila hari ini kita akan ngomongin satu hal yang menurut gua adalah ketakutan terbesarnya Prabowo. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. First, believe in God. Kalau emang lu bener mendapatkan duduk dialog sama Singkatnya, Pak Prabowo itu takut digoyang. Takut digoyang kekuasaannya, pemerintahnya. Agak lucu sebenarnya pikir-pikir karena dia mendapatkan kekuasaan lewat bergoyang. Setelah dia berkuasa, dia takut digoyang. Kata dia, gue mau goyang karena inisiatif gue sendiri. Bukan karena disuruh goyang sama orang. Atau digoyangin sama orang, gitu kata Pak Prabowo. Nah, yang dimaksud dengan digoyang adalah pemerintahannya dia diganggu terus. Diganggu, dibikin tidak stabil. Dan letak ketidakstabilan tersebut, atau lebih tepatnya pelaku yang menggoyang pemerintahan, terutama yang dikhawatirkan sama Pak Prabowo, adalah dari atas dan dari bawah. Atas itu berarti elit politik, bawah itu berarti grassroots rakyat. Kita ngomongin yang pertama dulu. Sebenarnya kan kita tuh kan ngeliatin menteri-menteri Prabowo. Terus kita ngeliat, aduh ini banyak banget yang aneh-aneh nih sebenarnya nih. Ada Komdigi, ini gue sebut kementeriannya yang menurut pemantauan gue nanya sama AI, terus ngeliat di sosmed dan bertanya sama teman-teman, ini hampir semua kementerian ini muncul sebagai kementerian yang menurut masyarakat, bukan menurut rating-ratingan pemerintah apalah gitu, menurut masyarakat aja, itu layak dipertanyakan kinerjanya. Komdigi, Kementerian HAM, terus Ketua MBG, terus Kementerian Hukum, terus Mendagri, terus apa lagi ya, kalau gue tiba-tiba kehilangan, ngeblank. SDM, banyak lah. Ada banyak banget menteri-menteri yang oleh rakyat, aduh, mau dari reshuffle nih, bentar lagi kena. Oh, sama Menteri Pariwisata juga. Mau dari reshuffle nih, bentar lagi kena. Oh, wajar aja nih ada wacana reshuffle nih, karena nih menteri-menteri ini udah waktunya diganti nih. Tiba-tiba mereka aman-aman aja. Bahkan gue inget Natalia Spigai pernah ditanya di YouTube Akbar Faisal, kenapa menurut Anda aman dari reshuffle? Terus dia ngasih 3 jawaban. Jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga adalah, ini kata Natalia Spigai sendiri, karena kan saya ngebantu Pak Prabowo. Nah, belakangan ini dia habis nge-reshuffle, tapi nge-reshuffle-nya bukan untuk mengganti menteri-menteri yang oleh kita dianggap bermasalah, tapi untuk masukin orang yang dia butuh untuk dikasih jabatan supaya bisa dapat kantong suara buruh. Jadi reshuffle-nya itu dilakukan untuk menstabilkan pemerintahannya ketimbang untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Coba kita pikirin dulu betapa anehnya itu. Kalau ada reshuffle, biasanya kan adalah karena ada menteri yang tidak benar kerjanya. Sehingga reshuffle itu diindikasi keinginan Presiden untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Tapi melihat kementerian yang kinerjanya dianggap bermasalah masyarakat, tidak diapa-apain, lalu tiba-tiba ada orang yang dikasih jabatan supaya dia bisa mendapatkan suara buruh, kita jadi tahu bahwa reshuffle-nya itu ternyata didesain untuk menstabilkan posisi pemerintahan. Nah, kenapa seperti itu?
Jawabannya adalah karena A, buat Prabowo digoyang dari sisi elit itu berbahaya. Gua kan sering banget ditanya ya, kenapa Mas Panji nggak mau masuk ke dalam? Jawaban yang paling sering gue jawab, yang berikan adalah karena yang pengen gue ubah di luar. Dan itu betul, gue emang pengen mengubah masyarakat. Percuma, ngapain masuk ke dalam kalau nih rakyatnya ini nih nggak ada yang memperbaiki. Justru yang di luar yang pengen gue temui, gue kasih wawasan, gue kasih pengetahuan supaya lebih baik lagi jadi masyarakat, jadi bagian dari negara demokrasi. Pada saat yang bersamaan, semua orang yang udah setahun aja di politik deh, yang udah setahun berpartai, yang udah setahun menjadi anggota DPR, DPRD, yang udah setahun di kementerian, bukan jadi PNS ya, gue ngomongin soal orang-orang partai nih yang udah jadi anggota DPR, DPRD, kementerian, 1 tahun aja. Dan semua orang partai ini tahu bahwa mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kenapa? Karena penentunya adalah para pemimpin partai. Juga sudah pernah dikatakan sama Bambang Pacul kan, kita semua ini Korea-Korea lah. Apa yang kita bukan siapa-siapa, ponakannya presiden bukan, anaknya presiden bukan siapa-siapa kami ini. Jadi kami nggak bisa ngapa-ngapain. Keponakan presiden juga belum tentu bisa ngapa-ngapain. Lebih dekat, tapi belum tentu bisa ngapa-ngapain. Semuanya tuh ada di elit-elit politik ini. Para pemimpin dan para pemilik partai. Inilah bentuk kekuasaan. Inilah yang bisa menggoyang Pak Prabowo. Inilah yang dikasih makan sama Pak Prabowo. Dalam bentuk jabatan-jabatan. Jadi, nggak usah lalu berpikir bahwa menteri-menteri ini akan di-reshuffle. Kemungkinan kalaupun ada yang di-reshuffle, mungkin bukan orang partai atau bukan titipan partai. Orang profesional kasarnya. Kayak waktu itu pernah tuh, satu tuh, akademisi. Kenapa? Karena mencabut orang titipan atau orang partai atau orang yang pernah ngebantuin itu akan melahirkan Evi Altes. Tau Evi Altes nggak? Lu nonton film 300 nggak? Evi Altes tuh orang yang kayak Quasimodo gitu, yang bentuknya udah jelek banget itu, yang pengen banget jadi Spartan. Emang orang Spartan, tapi karena cacat, katanya Leonidas nggak bisa, soalnya lu akan jadi titik lemahnya kami, dan titik lemahnya kami akan diekspos, dan kami akan kalah lewat kamu. Ada banyak cara untuk membantu, nggak harus jadi tentara. Evi Altes sakit hati. Evi Altes nyebrang ke kubu lawan, lalu ngebuka semua informasi kelemahannya 300, termasuk secara skema lanskap area perangnya. Akhirnya 300 kalah kurang lebihnya. Nah, Evi Altes di dunia politik itu banyak. Barisan-barisan sakit hati banyak sekali. Dan barisan-barisan sakit hati inilah yang akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Dan menurut Pak Prabowo, nggak worth it. Nggak worth it. Buat apa gue pelit banget sama jabatan, kalau misalnya ujung-ujungnya gue digoyang. Nggak worth it, gue kasih. Sampai ngarang-ngarang jabatan baru, Pak Prabowo, demi mengakomodir. Karena Pak Prabowo pikir nggak worth it. Mereka bisa menggoyang. Lewat mana mereka menggoyang? Lewat bawah. Nah, ini poin kedua nih. Pak Prabowo itu khawatir banget juga digoyang dari bawah. Kenapa? Karena rakyat mudah sekali diarahkan. Makanya Pak Prabowo pengen menangin rakyat mulu. MBG tuh menengah ke bawah itu. Kan kita bahas di konten silat sebelumnya. Rakyat Indonesia kan bentuknya kayak segitiga. Kalangan atas tuh cuma sedikit, yang sedang jumlahnya kalangan menengah, yang gede kalangan bawah, dan menengah bawah juga melebar lagi. Jadi gede banget lah. Ini adalah kalangan yang akan sangat merasa diuntungkan dengan MBG. MBG itu bukan hanya program untuk memperbaiki gizi masyarakat, tapi juga program untuk memperbaiki citra Pak Prabowo dan pemerintah di mata masyarakat. Karena mereka akan happy sekali. Ngomong di depan para buruh, ojol, enak aja gue yang capek, lo yang dapat duit lebih banyak. Terus dia bikin kebijakan yang sebenarnya tidak menyerang akar permasalahan. Kenapa? Karena dia juga nggak pengen ganggu Gojek sebenarnya. Dia bikin kebijakan yang di permukaan seakan-akan pro terhadap rider, terhadap para ojol, tapi sebenarnya enggak juga. Kenapa? Karena kesan itu yang pengen diberikan. Pengen, oh buruh semuanya gue bantu. Kenapa? Karena buruh itu masyarakat bawah.
Pak Prabowo tuh peduli banget masyarakat bawah karena dia takut masyarakat bawah ini resah. Kalau udah resah, ditowel dikit, bisa jadi gede. Dan buktinya adalah Agustus 2025. Agustus 2025 itu operasi. Menurut keyakinan saya, itu operasi. Ada yang ngegerakin. Ketika yang ngegerakin selesai menggerakkan, aksinya nggak sekeras itu lagi. Gue yakin ini video banyak yang nonton ini pasti, apalagi kalau dirilis untuk umum. Tapi gue yakin banyak yang nonton, baik itu aparat, itu pun orang pemerintah atau BIN, mengetahui kebenaran omongan gue. Dan Pak Prabowo khawatir. Pak Prabowo khawatir kalau misalkan dia lalai dalam membuat rakyatnya tenang. Kan istilah di mana ya? Yunani ya? Gue lupa. Rakyat itu dikasih tontonan, dikasih makanan, kelar. Rakyat kasih tontonan, kasih makanan, kelar. Dah. Pak Prabowo itu, kenapa gue yakin banget sama teori ini, Pak Prabowo itu takut digoyang. Karena Pak Prabowo itu, sekarang udah kayak ini ya, udah kayak buku yang terbuka gitu, udah kayak open book gitu. Karena dia udah berjam-jam diwawancara, sehingga siapa dia tuh udah kelihatan banget. Dan siapa dia? Dia adalah pembaca buku sejarah. Pak Prabowo tuh senang banget baca buku sejarah. Dan kalau ada satu hal yang berulang di sejarah adalah bahwa pemerintah akan mudah digoyang dari atas dari bawah. Dan ketika rakyatnya mulai resah, atas mulai ngegoyangin bawah, bawah menekan ke atas, kelar. Itu udah di buku sejarah segala macam ada. Makanya kasih tontonan, kasih makan, kelar. Dalam hal ini dia bisa ngasih makan, itu yang dia lakuin. Yang dia khawatirkan adalah dia lalai untuk melakukan itu, dia lalai mengasih distraksi, lalai mengasih kenyamanan, ketenangan, perut enak, sehingga rakyatnya resah, digoyang sama yang ada di atas, karena nggak dapat sesuatu, rame semuanya, turunlah dia, atau setidaknya nggak lanjut. Menurut gua, itu adalah skenario yang sangat dihindari oleh Pak Prabowo. Dan itu adalah ketakutan terbesar Pak Prabowo, menurut gue. Dah, gimana menurut Anda? Setuju atau tidak? Seperti biasa, ini adalah silakan di vote di kolom komentar, perlu dirilis untuk umum atau tidak. Kalau menurut lo perlu, gue akan rilis untuk umum. Kalau tidak, gue tahan. Makasih banyak, kita ketemu di episode minggu depan. Bye.